Kucing merupakan salah satu hewan lucu yang banyak banget disukain sama orang-orang di dunia. Selain dari tingkah lakunya dan ekspresi mukanya yang cenderung lucu, kucing juga dikenal sebagai hewan yang ramah untuk dijadikan peliharaan. Dan gak heran, banyak orang-orang yang memelihara kucing di rumah-rumahnya. Di Indonesia sendiri, memelihara kucing tuh ada yang mengatakan kalau mampu menangkal hal-hal negatif. Seperti misalnya, roh-roh jahat. Tapi tahu nggak sih, kalau di Jepang justru kebalikannya. Pernah dengar nggak sih adanya folklore tentang yokai berwujud kucing yang mampu memangsa manusia? Hyaku Monogatari Kaidankai Dai 21話語り始めよう。Kucing merupakan salah satu hewan peliharaan domestik yang disukai sama banyak orang di Jepang. Dan gak sedikit banyak orang Jepang yang memelihara kucing di rumahnya. Tahu nggak sih, kalau di Jepang sendiri itu tuh ada Cat Island. Pulau Kucing yang mana merupakan penyebutan dari sebuah pulau dengan nama asli Tashirojima. Tashirojima adalah sebuah pulau yang berada di pesisir kota Ishinomaki, prefektur Miyagi. Kenapa bisa disebut sebagai Cat Island? Ya bayangin aja, dari populasi yang ada di pulau tersebut, 25% itu diisi sama manusia, dan 75% sisanya adalah kucing. Jadi mau pergi kemanapun, mau jalan ke sisi pulau bagian apapun, pasti ketemu kucing, dan pasti ada kucing. Kalau ditanya kenapa sih bisa banyak banget kucing yang ada di Pulau Tashirojima, hal itu dikarenakan pada jauh zaman dahulunya, Pulau Tashirojima adalah salah satu pusat tempat produksi ulat sutra. Dan untuk ulat sutra sendiri punya musuh yaitu tikus. Dan musuh dari tikus adalah kucing. Jadi pada zaman dahulu, warga-warga dari Pulau Tashirojima itu tuh berinisiatif untuk memelihara kucing dengan tujuan untuk menghindari ancaman dari tikus. Dan kemudian berjalan terus sampai sekarang ini. Tahu nggak sih, ada salah satu larangan khusus di Pulau Tashirojima berkaitan dengan kucing? Nah, mungkin bisa nebak, yaitu adalah larangan membawa anjing ke dalam Pulau Tashirojima. Jadi sampai saat ini, nggak ada seekor pun anjing di Pulau Tashirojima. Dan seperti yang tadi udah dibilang, kalau misalnya penghuni dari Pulau Tashirojima tuh 75%-nya kucing. Yang mana memang makin lama manusianya makin berkurang, makin lama kucingnya makin banyak. Dan hal ini pun menjadikan salah satu daya tarik khusus buat Cat Island atau Tashirojima bagi turis asing maupun turis lokal buat datang berwisata ke sana. Intermezzonya cukup lah ya intinya pada umumnya masyarakat Jepang tuh suka sama kucing. Segitu sukanya, tapi plot twistnya adalah yokai berwujud kucing yang memangsa manusia juga ada di Jepang. Bakeneko atau kucing monster merupakan yokai berwujud kucing domestik biasa yang umumnya dipelihara di rumah. Dikatakan kalau Bakeneko terlahir dari kucing normal biasa yang di masa tuanya berhasil mendapatkan dan mengembangkan kemampuan supranatural, hingga akhirnya berubah menjadi yokai. Pada awal perubahannya, secara fisik nggak ada yang berubah dari Bakeneko. Tapi seiring berjalannya waktu, Bakeneko akan mulai berjalan tegak dengan dua kaki belakang seperti manusia. Dan tubuhnya pun akan membesar bahkan bisa sebesar ukuran manusia dewasa. Bakeneko merupakan yokai dengan kemampuan shape-shifting yang membuatnya sangat lihai dalam menyembunyikan dirinya. Selain dari itu, Bakeneko pun tergolong dalam yokai dengan tingkat intelektual yang tinggi. Hal itu dikarenakan karena mereka bisa berbicara dengan bahasa manusia. Kalau ditanya apakah Bakeneko itu berbahaya bagi manusia, jawabannya jelas berbahaya. Biasanya memang Bakeneko itu makan hewan-hewan kecil kayak misalnya tupai ataupun tikus. Tapi nggak jarang mereka juga makan makanan yang beracun dan seakan biasa aja nggak akan ada efek apapun ke tubuhnya.
Lanjut gaya hanya itu, mereka juga akan dengan mudahnya mampu memangsa manusia. Yang sering kali terjadi adalah Bakeneko akan memangsa seorang pemilik rumah, yang kemudian dia akan mengganti tubuhnya atau berubah wujud menjadi sang pemilik rumah dan kemudian hidup menggantikan peran dari sang pemilik rumah tersebut. Terkadang Bakeneko nggak akan secara langsung dan secara cepat untuk memangsa manusia seperti itu tadi. Ada kalanya Bakeneko juga suka mempermainkan mangsanya dengan memberikan kutukan ataupun kemalangan. Yang gilanya adalah ada kejadian di mana Bakeneko dengan sengaja mendatangkan hantu berwujud bola api seperti Banaspati untuk membakar habis suatu rumah. Dan setelah semuanya terbakar habis, termasuk sang pemilik rumahnya, Bakeneko akan mengendalikan mayat yang gosong terbakar tersebut dan menggerakkannya seakan sedang mengadakan pertunjukan boneka. Hingga saat ini masih ada beberapa orang yang mempercayai adanya teori kalau kucing yang akan menjadi Bakeneko memiliki beberapa ciri berikut ini. Pertama, kucing yang hidup panjang hingga lebih dari 13 tahun. 2. Memiliki ukuran besar yang melebihi bobot 3,75 kg. 3. Seekor kucing yang suka meminum minyak lampu. 4. Seekor kucing yang memiliki ekor sangat panjang. Dipercaya kalau seekor kucing yang semakin tua dan semakin bijak, maka ekornya pun akan menjadi semakin panjang. Meskipun gak ada bukti nyata dari kebenaran teori tadi, nyatanya di zaman dulu banyak banget kucing-kucing yang ekornya sengaja dipotong. Hal itu ditujukan untuk mencegah perubahan kucing-kucing tersebut menjadi Bakeneko. Sekarang, coba kalian tengok deh kucing peliharaan kalian tuh yang biasanya kalian elus dan main-mainin tiap hari. Apakah betul kalian lagi mainin kucing kalian atau kalian yang... So itu dia all about Bakeneko. Khususnya buat kalian yang pelihara kucing di rumah, coba deh perhatiin kucing kesayangan kalian. Kalau misalnya kucing yang kalian elus-elus dan mainin tiap hari, itu apakah betul kalian lagi mainin kucing kalian? Atau justru sebaliknya? Itu adalah seekor Bakeneko yang sedang mempermainkan kalian. Spoiler dikit, gue masih bakal bawain tema yokai kucing untuk beberapa video ke depan. Jadi masih ada nih beberapa cerita yokai berwujud kucing yang menarik banget dan rasanya belum banyak orang tahu untuk gue bawain di beberapa video ke depan. Pastiin jangan sampai ketinggalan. Barangkali ada yang mau dikoreksi ataupun ditambahin dari video ini, boleh banget. Tulis aja di kolom komen biar gue juga bisa jadi belajar dan ya sama-sama lah ya kita bisa jadi belajar bareng. Atau ada yang mau request juga, jangan sungkan, tulis aja di kolom komen, siapa tahu bisa jadi referensi gue untuk dibawain ceritanya di video-video berikutnya. Seperti biasa, template YouTuber udah pada hafal lah ya. Tolong bantu di subscribe, di like, juga di komen, di share juga boleh. Jangan sampai ketinggalan cerita dari Hyakumonogatari Kaidankai ini. Karena kayak yang gue bilang di awal, cerita Hyakumonogatari Kaidankai ini tuh bakal terus berlanjut sampai cerita ke-100. Atau mungkin lebih. Ya, let's find out lah ya, sembari jalan nanti ceritanya bakal kita bawa kemana. So, thank you guys for watching, hope you guys like the video, and see you on the next yokai story. Bakeneko atau kucing monster merupakan yokai berwujud Kalau ditanya, apakah Bakeneko? Kalau ditanya apakah Bakeneko itu berbahaya bagi manusia, jawabannya jelas berbahaya.